Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitabut Thaharah halaman pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim lagi maha penyayang. Kitabut Thaharati maksudnya hadza Kitabut Thaharati. Ini adalah kitab catatan tentang toharoh. Toharoh itu apa? Toharoh itu menurut bahasa artinya bersih dari kotoran-kotoran, dan menurut syara' artinya suci dari najis secara hakiki maupun secara hukmi seperti hadas. Abwabul miyah maksudnya hadza abwabul miyah. Ini adalah beberapa bab yang menjelaskan beberapa air. Jadi bab-bab di bawah ini akan menjelaskan tentang beberapa air. Kalau macam-macam air itu ada 5. Yang pertama air mutlak, yang kedua air mustakmal, yang ketiga air yang bercampur dengan sesuatu yang suci, yang keempat air yang terkena najis, yang kelima air sisa. Kita bahas satu persatu. Yang pertama air mutlak. Air mutlak adalah air yang suci dan mensucikan. Jadi bisa digunakan untuk mensucikan sesuatu ataupun digunakan untuk bersuci. Adapun yang termasuk air mutlak itu yang pertama air hujan, air es, dan air embun. Dalam surat Al-Furqan ayat 48 Allah berfirman, wa anzalna minas sama'i ma'an tahuran, dan kami turunkan dari arah langit air yang suci. Rasulullah bersabda dalam doa iftitahnya, Allahumma silni min khotoyaya bithal jiwal ma'i wal baroti. Hadis riwayat Muslim. Ya Allah, basuhlah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan es dan air serta air embun. Menunjukkan bahwa air hujan, air es, dan air embun ini termasuk air mutlak. Kemudian yang kedua air laut. Rasulullah bersabda dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, huwa tahuru ma'uhul hillu maitatuhu. Laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Menunjukkan bahwa air laut itu termasuk air mutlak yang suci dan mensucikan. Artinya bisa digunakan untuk mensucikan sesuatu, bisa digunakan juga untuk bersuci. Kemudian yang ketiga air zam-zam. Dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi pernah meminta 1 timba dari air zam-zam, lalu beliau meminumnya dan berwudu dengannya. Fata'a bi sajlin min ma'i zam-zam fasyariba minhu wa tawaddo. Kemudian yang keempat adalah air yang berdiam terlalu lama sehingga berubah salah satu sifatnya, bahkan bercampur dengan daun-daunan, tapi tidak mengubah pengertian asalnya sebagai air mutlak. Yang kelima adalah air musyammas, yaitu air yang dipanaskan di bawah matahari langsung dengan wadah logam selain emas dan perak seperti besi atau tembaga. Hukumnya suci dan mensucikan. Itulah air mutlak. Kemudian yang berikutnya adalah air mustakmal, yaitu air yang telah digunakan untuk bersuci, baik untuk wudu atau mandi. Hukumnya suci seperti air mutlak. Dasar hadisnya dari hadis riwayat Abu Dawud, Anir Rubayyi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam masaha bi ra'sihi min fatli ma'in kana fi yadihi. Dari Rubayyi, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya dari sisa air yang berada di tangannya. Wa masaha
ra'suhu bima baqiya min wudu'ihi fi yadaihi. Rawahu Ahmad. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap kepalanya dengan sisa air wudhu yang berada di tangannya, menunjukkan bahwa air mustakmal itu suci dan mensucikan. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, Subhanallah, innal mu'mina la yanjusu. Maha suci Allah, sesungguhnya orang iman itu tidak najis. Karena orang iman itu tidak najis, maka air suci yang telah digunakan untuk bersuci yang menempel atau mengenai tubuhnya, hukumnya juga tetap suci dan mensucikan. Juga termasuk ada athar yang diriwayatkan dari beberapa sahabat dan tabi'in. Qala Ibnul Mundhir, ruwiya an Aliyin wa Bani Umar wa Abi Umamah wa Ta' wal Hasan wa Makhul an-Nakhai annahum qalu fi man nasiya masha ra'sihi fawajada balalan fi lihyatihi yakfihi mashuhu bidzalik. Qal wa hadza yadullu ala annahum yarawnal musta'mal mutahhiran. Ibnu Mundhir berkata, diriwayatkan dari Ali, Ibnu Umar, Abi Umamah, Atha, Hasan, Makhul dan An-Nakhai, sesungguhnya mereka berkata tentang orang yang lupa mengusap kepalanya, kemudian menjumpai basah-basah di dalam jenggotnya, maka cukup baginya mengusap kepala dengan basah-basah yang ada di jenggotnya itu. Ibnu Al-Mundhir berkata, ini menunjukkan bahwa sesungguhnya mereka berpendapat bahwa air mustakmal itu suci dan mensucikan. Kemudian jenis air yang ketiga adalah air yang bercampur dengan sesuatu yang suci. Air yang seperti ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, air yang bercampur dengan sesuatu yang suci yang tidak merubah kedudukannya sebagai air mutlak, maka hukumnya tetap suci dan mensucikan, seperti air yang bercampur dengan sabun, za'faron, tepung, dan lain-lainnya. Seperti halnya air yang bercampur dengan daun bidara dan kafur untuk memandikan mayit, karena tidak merubah kedudukan sebagai air mutlak, maka hukumnya suci dan mensucikan. Dalam hadis riwayat Muslim, An Ummi Atiyah qalat dakhala alaina Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa nahnu naghsilu banatahu. Faqal iksilnaha thalathan aw khamsan aw aktsara min dzalik. Inna ra'aitunna dzalika bima'in wa sidrin wa ja'alna fil akhirati kafuran aw syai'an min kafurin fa idza faraqtunna fa'adhinnani falamma faragna adzanahu fa'alqa ilaina hiqwahu faqala ashirnaha iyyah. Dari Ummi Atiyah dia berkata, Nabi SAW masuk kepada kami dan kami sedang memandikan jenazah anak perempuan beliau. Lalu beliau bersabda, mandikanlah dia dengan air dan bidara 3 kali atau 5 kali atau lebih banyak dari itu, jika kamu pandang yang demikian itu perlu, dan jadikanlah di akhir memandikannya dicampur dengan sedikit kafur. Maka jika kamu sudah selesai memandikan, beritahulah saya. Maka ketika kami selesai, kami memberitahu kepada Nabi. Maka Nabi memberikan sebuah pakaian penutup badan, lalu beliau bersabda, pakaikanlah kain itu kepadanya. Kemudian yang kedua adalah air yang bercampur dengan sesuatu yang suci, yang merubah kedudukannya sebagai air mutlak, maka hukumnya suci, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci dari hadas. Seperti air kopi, air teh, air susu, air soda, dan lain-lain. Air bening, dia diberi beberapa sendok bubuk kopi, orang akan menyebutnya namanya sudah beda lagi, namanya wedang kopi. Dalam surat An-Nisa ayat 43, wa in kuntum mardo au ala safarin au jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana afuwan ghafura. Dan jika kalian sakit atau sedang musafir, atau seorang dari kalian sehabis buang air besar, atau kalian telah menyentuh menjimak perempuan,
kemudian kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kalian dengan tanah yang suci. Usapkanlah wajah dan tangan kalian, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Nah, air ini meskipun suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci dari hadas. Maksudnya suci tapi tidak bisa untuk mensucikan. Tapi kalau seumpama mensucikan sedikit yang terkena najis itu bisa. Contoh misalkan tangan terkena najis kemudian disiram dengan air kopi, maka akan menjadikan tangan tersebut menjadi suci. Yang keempat, air yang terkena najis. Air jenis ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, apabila najis yang mengenai air mengubah salah satu sifatnya seperti rasanya, warnanya, atau baunya, maka air tersebut secara ijma hukumnya najis, tidak bisa untuk bersuci. Rasulullah bersabda, innal ma'a la yunajjishu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Rawahu Ibnu Majah. Sesungguhnya air tidak bisa menjadi najis karena sesuatu kecuali bila berubah bau, rasa, dan warnanya. Indikatornya 3 ini. Kalau salah satunya berubah, maka menjadikan air itu menjadi najis. Kemudian yang kedua adalah apabila najis mengenai air dan tidak mengubah salah satu sifatnya. Maka yang pertama, jika airnya 2 kulah, maksudnya ya lebih dari 2 kulah, maka hukumnya tetap suci. Tapi yang kedua, jika airnya kurang dari 2 kulah, maka hukumnya najis. Meskipun tidak berubah salah satu dari 3 indikator tadi, warna, bau, atau warnanya. Rasulullah bersabda, idza kana al-ma'u qullataini aw thalathan aw lam yunajjishu syai'un. Rawahu Ibnu Majah. Apabila air itu ada 2 kulah atau 3 kulah, maka tidak ada sesuatu pun yang menajiskan kepadanya. Memang sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa air sedikit maupun banyak yang terkena najis, selama tidak berubah salah satu sifatnya, maka hukumnya tetap suci. Tapi yang seperti ini tidak kita pakai. Yang kelima adalah air sisa. Air sisa yang tersisa setelah diminum dan ada beberapa macam. Yang pertama, air yang tersisa setelah diminum oleh manusia. Ini hukumnya suci. Tidak berbeda dengan yang telah meminumnya itu orang Islam atau orang kafir, orang yang junub atau orang yang haid. Berdasarkan hadis riwayat Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu asyrabu wa ana haidun thumma unawiluhun nabi sallallahu alaihi wasallam fayada'u fahu ala maudhi'i fiyya fayashrabu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, saya minum dan saat itu saya dalam keadaan haid, lalu minuman itu saya berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan mulutnya di tempat bekas mulutku. Adapun mengenai firman Allah, innamal musyrikuna najasun, surah At-Taubah ayat 28, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis. Yang dimaksud najis dalam ayat ini adalah najis iktikadnya atau keyakinannya, bukan najis badannya. Kemudian air sisa yang kedua adalah air sisa binatang yang halal dimakan dagingnya. Air yang tersisa setelah diminum binatang yang halal dimakan dagingnya, hukumnya itu suci. Karena air liurnya keluar dari daging yang suci, maka hukumnya tetap suci. Berdasarkan athar di bawah ini, qala Abu Bakar Ibnul Mundhir, ajma'a ahlul ilmi ala anna su'ra ma ukila lahmuhu yajuzu syurbuhu wal wudu'u bihi. Abu Bakar bin Mundhir berkata, ahli ilmu telah ijma' bahwa sesungguhnya sisa air yang telah diminum oleh binatang yang halal dimakan dagingnya boleh diminum dan boleh digunakan untuk wudu. Yang ketiga adalah air sisa binatang seperti bigol, keledai peliharaan, binatang buas, dan burung buas. Hukum air ini suci dan mensucikan. Berdasarkan hadis dalam riwayat Al-Baihaqi, an Jabir bin Abdillah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila anatawadda'u bima afdhalatil humur, qala na'am wa bima afdhalatis siba'u. Dari Jabir bin Abdillah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah kami boleh berwudu dengan air yang disisakan oleh himar? Beliau menjawab, ya, dan air yang disisakan binatang buas, menunjukkan air tersebut suci dan mensucikan. D. Air sisa kucing. Yang selanjutnya adalah yang keempat, air sisa kucing. Sisa air yang telah diminum oleh kucing hukumnya suci.
Rasulullah bersabda, innaha laisat binajasin, innama hiya minat tawafina alaikum. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, sungguhnya kucing itu tidak najis, dia termasuk binatang-binatang yang mengelilingi kalian. Yang kelima adalah air sisa anjing dan babi. Nah ini, sisa air yang telah diminum oleh anjing hukumnya najis, karena Rasulullah SAW memerintahkan supaya mencuci bejana atau wadah yang bekas diminum oleh anjing. Dalam hadis riwayat Bukhari, inna Rasulullah SAW qala idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyagsilhu sab'an. Sesungguhnya Rasulullah bersabda, ketika anjing minum di dalam bejana air, wadah air salah satu dari kalian, maka basuhlah wadah air itu 7 kali. Kemudian itu adalah macam-macam air. Babu tahuriyati ma'il mator wal bahri wal bi'ri. Maksudnya hadza babu tahuriyati ma'il matori wal bahri wal bi'ri. Ini adalah sucinya air hujan. Tuhuriyati ma'il mator, sucinya air hujan, wal bahri dan air laut, wal bi'ri dan air sumur. Di bab ini menjelaskan sucinya air hujan, air laut dan air sumur. Berarti ini air mutlak. Qala Allah Ta'ala, qala telah berfirman siapa Allah, Allah Ta'ala yang maha tinggi, yang maha luhur siapa Allah. Wa anzalna dan telah menurunkan kami Allah minas sama'i dari arah langit, ma'an pada air hujan, tohuron yang suci atau mensucikan. Surah Al-Furqan ayat 48. Jadi Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 48, kami Allah telah menurunkan air yang suci dari arah langit. Air yang suci dan mensucikan. Ma'an tahuron wa huwa at-tahiru fi nafsihi al-mutahhiru li ghairihi. Dalam tafsir Al-Baghawi, tahur atau air yang mensucikan adalah air yang suci darinya zatnya dan mensucikan pada yang lain. Menunjukkan bahwa air hujan itu sifatnya suci dan mensucikan, termasuk air laut dan air sumur. Nah, sifatnya air mutlak itu ada yang pertama tohirun, suci. Tohirun fi nafsihi la yunajjishu syai'un, suci zatnya dan tidak ada sesuatu yang membuatnya najis. Kemudian sifatnya yang kedua mensucikan. Mutahhirun artinya mengangkat hadas kecil dan besar serta bisa membersihkan najis. Izalatun najasih, izalatun najasah. Kita lihat hadisnya. Akhbarana Qutaibatu an Malik an Sofwan bin Sulaimin an Sa'id bin Abi Salamah annal Mughirah ibn Abi Burdah. Akhbarah mengabari siapa Mughirah pada Sa'id bin Abi Salamah, annahu sesungguhnya Mughirah sami'a mendengar dia Abu Hurairah pada Abu Hurairah. Yaqulu berkata siapa Abu Hurairah, Sa'ala bertanya siapa rajulun seorang laki-laki Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lalu berkata siapa rajul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna sesungguhnya kami iku narkabu naik kami al-bahra pada laut. Wahai Rasulullah, kami naik laut, maksudnya naik perahu atau naik kapal. Wa nahmilu dan membawa kami ma'ana bersama kami al-qalila sedikit, yaitu minal ma'i dari air, maksudnya air tawar. Dan
kami berbekal membawa air tawar yang sedikit. Fa'in tawaddo'na, maka jika berwudu kami bihi dengan air tawar yang sedikit, atisna, maka haus kami. Kalau kami wudu dengan menggunakan air tawar yang sedikit yang kami bawa itu, maka kami akan kehausan, karena stok air tawar itu tentunya untuk kami minum. Afa natawaddo'u, apakah maka boleh berwudu kami min ma'il bahri, dari air laut. Maka Nabi, boleh tidak kami berwudu dengan menggunakan air laut yang asin itu? Kalau yang dibawakan air tawar, nggak ada rasanya. Nah, kalau yang air laut kan asin, boleh nggak kami wudu dengan air laut itu? Faqala, lalu bersabda siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, huwa, adapun air laut, iku at-tahuru, suci, suci mensucikan. Apa ma'uhu, airnya, al-hillu, lagi halal, apa mai tutuhu, bangkainya. Maksudnya hewan laut yang mati di situ, meskipun namanya itu anjing laut, singa laut, nah, tapi ya itu termasuk hewan halal yang bangkainya boleh dimakan. Kemudian di situ Nabi menjawab, air laut itu mensucikan, suci dan mensucikan, boleh untuk wudu dan bisa untuk mandi jinabat. Jadi air laut itu, airnya itu suci mensucikan, dia boleh untuk wudu dan bisa digunakan untuk mandi jinabat, lagi halal bangkainya. Nah, rawu An-Nasa'i fi Kitabil Miyah. Lafadz huwa at-tahur ini menunjukkan bahwa air laut itu suci. Hadis ini menunjukkan bahwa air laut itu bersifat suci mensucikan. Berarti air laut itu juga termasuk air mutlak. Suci atau mensucikan itu adalah, yang pertama, bisa menghilangkan hadas kecil atau besar, sehingga boleh untuk wudu ataupun untuk mandi jinabat. Dan yang kedua, bisa menghilangkan najis. Rajul tadi bertanya ketika dia dalam kondisi terdesak, yaitu sedikitnya air tawar. Tapi karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini bersifat umum, yaitu Nabi tidak menjawab secara spesifik dari pertanyaan rajul. Nah, kalau seumpama dijawab, air laut itu boleh untuk wudu ketika keadaanmu yang seperti itu, yang kamu bawa air tawar hanya sedikit itu. Nah, kalau dijawab seperti itu ya lain lagi. Tapi Nabi justru malah menjelaskan hukum air secara umum. Maka hukum ini boleh dilakukan dalam keadaan normal atau tidak darurat. Dalam keadaan apapun boleh memakai air laut untuk bersuci dari hadas besar atau kecil, atau mensucikan najis. Contoh misalkan sedang main di pantai, sekalian mandi jinabat di pantai dengan air laut, itu boleh. Yang dimaksud dengan al-hillu maitutuhu itu adalah hewan yang memang hidup di laut kemudian mati. Contohnya misalkan ikan, atau seperti yang tadi sudah disampaikan, anjing laut atau singa laut. Maka kalau mati dan jadi bangkai, maka hukumnya halal dimakan. Namun apabila hewan darat yang masuk laut, ya seperti anjing, nah, jelas ya, atau sapi, kambing, ayam, kemudian mati, hukumnya tetap bangkai dan haram untuk dimakan. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.